Hai. Yeay. Kita dari Kru Kru Seru. Oke, jadi ini adalah video pertama kita dan kita mau ngapain sekarang, guys? Bahas game. Kita membahas board game. Yap, kita bakal bahas board game dan spesifik banget kita kali ini akan bahas yang namanya pandemi. Bukan Santa Monica. Itu beda lagi Pak, nanti ya episode berikutnya. Oke, nah kenapa pandemik? Sebenarnya alasannya karena kita lagi pandemik juga sih ya sekarang. Sekarang lagi pandemi. Jadi lagi jadi well, Mungkin orang-orang pada bosan di rumah kali ya. betul. Bisa Ya orang-orang macam kita ini kan bosan. bisa salah satu opsi lah ya. Iya. Salah satu riset juga tentang pandemi. Iya karena bisa relate banget Iya, kan. Jadi bisa tahu. Jadi kita main game, tapi temanya adalah pandemik dan emang seru banget sih. Nah, apa sih pandemik itu, Bel? Pandemic itu board game, jelas ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sini kan ada macam-macam nih. Ya. Ini sebenarnya udah lama dibikinnya sama si Matt Leacock. Dia yang bikin pertama ini. Gamenya tentang bagaimana kita mencari obat sebuah pandemik. Vaksin. Virus tadi sebenarnya. Vaksin ya. Iya. Virus. Kayaknya nggak harus virus deh. Mungkin Penyakit lah. Penyakit ya, lah ya. mikroorganisme lah. Iya, Iya, iya. di Penyebab dunia infeksi. jadi ini ya. Jadi kita ntar saling kerjasama untuk mencoba mencari vaksin atau cure-nya ya. Cure. Itu sih sebenarnya goalnya. Jadi kita bisa kalah sebenarnya. Iya, kita bisa kalah yang artinya kita nggak bisa nemuin vaksin dan Artinya dunia hancur ya. dunia hancur gitu. Jadi Buyar. ya nerve-wracking gara-gara ya maksudnya bisa relate banget lah sama kondisi saat ini. Jadi seru banget gitu. Nah, terus ini kayaknya ada beberapa yang mau kita bahas yang mana nih? Dre? Yang mau kita bahas sebenarnya tuh ada dua ya. Jadi tapi kita mulai dari yang paling basic, paling pertama banget si pandemik ini. Ya seperti jelasin teman-teman Kru Seru tadi kan, ya ini intinya game mencari obat untuk virus. Kita tuh bermain kurang lebih 2-4 orang. Bukan kurang lebih, emang batasnya 2-4 orang. Wajibnya Wajib, gitu ya. wajib, betul. Jadi kalau satu orang belum bisa nih ya teman-teman ya. Atau berlima jangan lempong gitu, rusuh. Terus kita main kurang lebih berapa? 40 menit kayaknya. 45 menit ya? Sejam lah mungkin. Ya 40 menit sampai sejam lah gitu kan. Terus ya sebenarnya sih cara mainnya ya udah disentuh lagi sama Iqbal tadi kan dikit gitu kan. Terus kayak sebenarnya kita ya udah mencari obat untuk virus. Terus kita ada 4 player, kita ceritanya dari CDC. Terus kayak bisa dilihat kalau misalnya kata di boardnya ya gitu kan, kita tersebar di seluruh dunia gitu. Kita harus berusaha menanggulangi virus dan penyakit-penyakit yang ada di seluruh dunia. Dan kita nanti ada role-nya masing-masing. Dan kita juga ada bertarung dengan waktu gitu. Kalau misalnya bertarung waktu tuh gimana tuh? Bertarung dengan waktu ya udah kita fight gitu. Fight lah. ya. Jadi ada limitnya gitu. Iya. Ya, Jadi ada gitu ya. batasnya. Jadi kita nggak ada limitnya bahwa kita harus menyelesaikan waktu sih mencari cure itu sampai berapa kali outbreak gitu misalnya atau ya jadi ya harus kerjasama kita harus oke nih untuk Kooperatif ya. Jadi intinya di co-op sih sebenarnya. Iya, Iya. betul. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan misi itu tapi bareng-bareng gitu. Jadi bukan kayak main board game Kompetisi. siapa Kompetisi, siapa yang menang, Ya. atau siapa yang duluan, tapi gimana cara kita bisa ya jadi problem solving juga ya Bareng-bareng tapi ya. Tapi lihat nih kayak ini Pandemic Fall of Rome juga nih beda tipe beda tema Iya, sebenarnya. beda tema. Jadi emang ada beberapa limited series yang agak nyeleneh cerita temanya tapi sama tetap Sama co-op. sebenarnya. Jadi Iya. ada yang Fall of Rome ini tentang Roma. Jadi Settingnya. ntar ngalahinnya bukan virus ini. Ini ngalahinnya tribe Oke. barbarian gitu ya. Oh gitu. Iya. Oh. Tapi mirip sih konfliknya. Terus ada lagi Kita belum main sih ya. Cthulhu juga ada dia bikin. Cthulhu Iya, ya. Cthulhu. Terus apa lagi? Rapid response yang kayak gitu Iya, juga. jadi macam ada. sih, macam-macam Macam-macam banyak. jadi nggak melulu tentang infeksi gitu ya. Iya, tapi karena ini lagi Nah, karena sekarang lagi pandemik nih, guys, ya. COVID-19, Ya. jadi Kita akan bahas yang spesifik gitu ya. Nah, tapi yang dipegang Fitri ini adalah Pandemic Legacy. Mungkin kita akan banyak cerita tentang ini. Nah, kenapa nih Fit? Kita lebih tertarik nih untuk bahas yang ini. alasan paling pertama adalah karena kita lagi main ini guys. Ya, betul. Kita in the middle lagi main. Iya, Betul. kita barengan lagi main ini dan ini agak berbeda sama pandemik yang pertama ini. Jadi bedanya di mana? Ini tuh semacam apa ya? Kalau gue bilang kayak disposable board game gitu nggak Ya, sih? bener banget. Jadi Ya, kalau ya. ini kan bisa main lagi. Ya. sebenarnya nggak disposable juga sih. Nggak disposable ya? Iya, one One time. experience lah, Iya. experience sekali. Nah, sekali gitu kan maksudnya.
Nah, jadi kita bisa jadi di ini tuh ada beberapa season kalau Pandemic Legacy ini nih. Ada yang season 1, ada yang season 2, dan yang terakhir dirilis itu justru bukan season 3 tapi season 0. Prequelnya jadinya. Jadi dijelasin lagi tuh lebih lanjut. Tapi intinya ini seru karena tetap masih co-op dan lebih banyak twist-twist karena banyak secret-secretsnya gitu. Ya. Jadi bedanya itu, makanya kalau kita akan fokus bahas ini. Oke, nah kita mulai bahas Pandemic Legacy-nya nih ya. Berarti mungkin enaknya kita bahas gameplaynya dulu nih. Mungkin dari Bal, gimana ya gameplaynya? Gameplaynya sama sih sebenarnya secara basis mirip-mirip ya. Basisnya kan basis Pandemic based game. Jadi 4 orang kita ntar milih karakter yang kita mainin itu ada macam-macam. Ada jadi medik, ada jadi Dispatcher, Scientist. Nah, dia punya kemampuan masing-masing. Kita dengan kemampuan itu kita mencoba mencari obat ya. Cure. Tapi ini ada twistnya tuh, ada ceritanya. Ntar kita ada semacam apa ya? Nah, cerita itu kita mendrive kita untuk membuka suatu kotak rahasia. Isinya ada kartu baru, ada aturan baru, karakter baru gitu ya. Karakter baru, atau penyakit baru gitu ya. Penyakit baru malah ya. Yang ngeselin itu ya penyakit baru gitu. Jadi itu efeknya permanen ya. Jadi akan mengaruh ke game kita yang selanjutnya. Makanya tadi Fitri bilang one time experience, ya gara-gara itu ya. Jadi mungkin nanti boardnya tuh ada yang harus kita tempel-tempel stiker gitu ya, atau mungkin ada sesuatu lah yang kita nggak bisa spoil di sini. Cuman intinya makanya kenapa nggak bisa dimainin lagi gitu ya. Tapi sebenarnya dimainin lagi tuh kita bisa main maksimal 24 kali ya. Iya, betul. Karena ini ada range-nya 12 bulan ya. 12 bulan ya. Ada timeline-nya. Ada timeline-nya. 12 bulan, 1 bulannya 2 kali Iya. kesempatan main. Jadi kita kayak journey gitu, tapi kayak in a year gitu. Iya benar. Ya. 1 tahun ya? 1 tahun 12 bulan. Ya, betul. Nah, terus kalau gameplaynya udah, tapi kalau dari boardnya sendiri gitu gimana ya, kayak art gitu-gitu ya menurutnya gimana? Kalau dari artnya detail sih, jadi bagusnya dia kayak detail gitu. Jadi karena tadi kita diceritain kita punya beberapa karakter gitu kan, misalnya kita ngambil beberapa karakter, nah nanti ada kartunya. Kalau di karakternya itu ada gambar karakternya itu, jadi kayak misalnya scientist itu benar-benar detail gitu. Jadi gambarnya tuh betul-betul kayak gambar benar-benar kayak gini nih. Kayak KTP gitu nggak sih? Iya bener kayak KTP kan? Ya KTP, Iya. ID card. Role playing-nya oke ya. Role playing-nya oke, nah itu dia maksudnya. Terus dari yang ini juga kalau nggak salah ini ada 2 versi. Yang season Pandemic Legacy season 1 itu ada 2 versi box warnanya ya, covernya. Ini yang biru, satu lagi ada yang warna merah. Nah, Kenapa kita pilih? kenapa kita pilih itu? Kenapa kita pilih yang biru? Kenapa kita bilang biru? Kenapa? Gak ada alasan tertentu sih kayaknya. Apa cuma ada biru? Atau Ini keren lagi diskon kali ya? Promo guys. Itu yang ya itu ya. Iya. Itu yang menarik terus. Kayak token-tokennya juga menarik. Jadi kayak di pandemik yang biasa ini dan diadopsi juga di pandemik yang lainnya tuh dia token-token penyakitnya itu kayak agak kristal bening gitu, jadi bening kayak itu. eye catching dan memang kayak sparkling gitu loh, jadi curious. Menarik deh pokoknya. Tapi kalau dari boardnya ya sebenarnya ya standar, karena kita kan ceritanya akan cure di kota-kota, di negara-negara gitu, jadi ya peta dunia aja gitu sebenarnya kalau dari dari segi ilustrasi sih kalau boardnya iya standar lah Standar, ya. ya. Karena emang fokusnya kan bukan fokusnya kan emang Tapi melawan emang- penyakit iya. gitu. Tapi membantu maksudnya gitu. Kita main ngerti gitu maksudnya. Jarak nggak ini ngebantu. Ya peta Indonesia kelihatan jelas lah sebenarnya masih bagus gitu, ada Indonesia, peta Indonesia, ada Jakarta. Ada Jakarta juga guys. Ya Asia Tenggara tuh masih ada gitu kan kelihatan. Jadi kalau misalnya game-game lainnya ada juga Indonesia tuh cuma ya udah kayak pulau satu doang gitu kan. Betul. Tapi ini lumayan detail, jadi kan benua-benua di seluruh dunia lumayan detail gitu. Jadi sesuatu yang menurut gue ya niat kuat bagus sih gitu. Dan detailnya juga dia karena boardnya biasanya lebih gelap dan terus kayak pion-pionnya itu atau si tokennya tadi itu terang, jadi kontras gitu. Ya. Jelas ya. Jelas. Khas ya kayaknya ya, khas pandemi. Iya, kebayang. Tapi susah nggak sih mainnya sebenarnya? Tergantung main sama siapa ya. Kalau gue dulu rasa tertuduh kalau main sama kita Kita bisa dimainin sama semua orang loh pandemik ini. Ya jadi poin yang harus
buat pertama kali susah atau enggak tergantung sama siapa yang main gitu ya. Oke. Kalau mainnya sama ya orang-orang macam ya kayak kita ini lebih gampang lah gitu kan. Karena kita ya emang udah beberapa kali main board game terus kayak udah pandemik juga udah paham cara mainnya gimana gitu, terus kayak ya udah lumayan pengalaman lah gitu kan. Terus Tapi stepnya nggak banyak, nggak sebenarnya ribet. nggak ribet sebenarnya. Jadi kan sebenarnya untuk kompleks sebenarnya nggak terlalu kompleks. Game itu mudah dimengerti kalau misalnya kita baru mulai gitu ya. Kayak seperti pandemik biasa, kayak ada guide-nya itu jelas banget, buku manualnya itu terpapang jelas gitu, kayak kita harus ngapain. Yang penting kita harus ngikutin aja dan harus membaca gitu ya. Ya. Poin penting membaca. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kompleks, ini nggak terlalu kompleks, medium aja. Sulit, ya ini challenging. Menurut saya ini, menurut gue ini challenging karena di setiap di perjuangan kita menyembuhkan penyakit ini akan ada muncul beberapa kali itu pandemik atau epidemik gitu. Epidemik yang akan mempercepat penyebaran virus. Saya lihat dari infection rate sini. Jadi tuh semakin gede, semakin banyak virus yang muncul, bukan banyak virus yang muncul. Semakin banyak kota yang terinfeksi virus, semakin susah kita untuk mengalahkan gamenya gitu. Nah, Pasti teman-teman udah pada tahu semua nih ya, karena kita lagi mengalami nih. Gitu. Masalahnya kita nggak tahu kapan sih epidemik itu keluar. Kan? Betul, Iya. kita nggak tahu gitu. Kayak surprise ya. Iya. Ya. Dan kerasa banget dari bulan 1, kan tadi kan 12 bulan nih kita mainnya. Dari bulan 1 sampai bulan 12 tuh challenge-nya makin kerasa nggak sih? Kayak makin bulan-bulan belakang tuh makin susah. Yang gue lihat sih tiap bulan atau tiap kali main emang tiap bulan ya itu ada sesuatu yang berbeda ya. Iya, betul. Itu sih yang Betul, kalau betul. enak Surprising. serunya main Legacy itu. Maksudnya Ada yang kita menantikan sesuatu yang Twistnya apa nih ya, gitu. twistnya itu loh. Iya, Bulan betul, ini betul. apa nih terjadi Betul, gitu betul, kan. betul. Yes. Iya itu sih yang serunya Bisa banget. bikin lebih gampang, bisa bikin lebih susah. Iya. Cuman Tapi kayaknya lebih susah terus deh. bisa terus ya. Soalnya Kita belum beres ya, semakin mainnya. kita menang, kita semakin dikurangin gitu fundingnya kartu yang bisa iya. kita pakai dikurangin gitu. Jadi semakin susah, terus juga tertantang ya. ya semakin tadi seperti saya bilang juga pindah bulan itu pindah lagi masalahnya gitu. Berdua lagi masalahnya makin sulit lagi, jadi makin kompleks ya. Itu yang bikin agak susah tapi challenging. Tapi karena dia lumayan challenging dan lumayan kompleks, itu rewarding banget sih jadinya. Itu which is ya gimana tuh kalau misalnya kita habis beli ini terus kita mau main lagi gitu. Ya, oke. Sebenarnya karena yang tadi udah Fitri bilang juga, jadi Pandemic Legacy ini agak unik ya, bukan board game yang mungkin replayability-nya bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kalau kita udah main sampai si 12 bulan itu, then ya bisa dibilang nih ya, katanya ini ya udah ini jadi museum aja gitu sih. Board game-nya udah nggak bisa dimainin lagi karena ya itu tadi ada stiker-stiker yang Paling sudah base game, jadi ditempel base game. gitu. Tapi ya palingan jadi base game aja gitu. Cuman storyline-nya, twist-twist yang tadi Iqbal bilang itu yang akan muncul lagi gitu. Jadi ya well, nggak bisa dibilang replayability-nya bisa dimainin berkali-kali ya kalau ngomongin story-nya gitu ya. Betul. Tapi ya base-nya ya bisa lah gitu. Jadi memang kayak apa ya, kalau main Legacy, game Legacy, Pandemic Legacy itu emang dari awal sampai akhir ya apa ya, experience itu emang dari awal sampai akhir gitu loh, kayak Iya. kita Jadi ada awal ada akhir. ada awal ada akhir gitu. Kita harus main dari awal sampai akhir untuk bisa experience semua gamenya, semua funnya, semua segala macamnya gitu. Ya makanya juga ntar ada season 2, season 0. Oh gitu. iya, betul banget. It's a journey alah. Iya. Terus kalau misalnya ditanya, emang iya. Tapi kalau misalnya ditanya emang nggak sayang gitu beli board game tapi udah gitu nggak bisa dimainin lagi? Ya enggak ya, karena Enggak. experience-nya tuh Experience-nya tadi ya. Seru sih. seru banget gitu, dan bahkan kita kayak pengen cepet-cepet tamatin supaya bisa main yang season 2 terus yang prequelnya juga Iya, gitu. iya. Jadi it's very worth it sih. Iya, dari kita main berapa kali ini emang experience-nya emang oke ya. Maksudnya twist-twistnya So ya, far belum mengecewakan iya, ya. iya. Iya, mengecewakan. kita bisa mungkin habis berapa kali pertemuan itu juga belum Bosan. kita masih di dalam journey untuk menyelesaikan board game ini, jadi Iya. bukan yang sekali main terus langsung habis. Sebenarnya nggak perlu main bareng-bareng orang yang sama sih sebenarnya, cuman Iya. emang lebih baik. Oh iya, story- mudah. karena Ada story-nya berkelanjutan, kan? tim yang tetap Iya, gitu ya, iya. betul. Jadi nyambung juga. Oke, tadi kita berarti udah bahas gameplaynya, terus udah bahas juga artnya gimana, udah bahas kompleksitinya, Ya. sama kita juga udah bahas replayability-nya gimana nih. Nah, berarti intinya gimana nih guys? Ini gamenya oke nggak nih gitu? Mana Bal? Oke sih, gue sih suka Oke. karena selama ini kita belum pernah kalah ya. Oke. Mungkin kalau udah kalah, Enggak kalah, enggak terlalu seneng nih. cuman emang kita ngincarnya kan experience-nya ya. Itu sih satu poin yang yang saya dapetin lah dari main lagi sini. Jadi worth it lah. Mungkin penting season 2 season 0 juga kita mungkin pasti main juga sih kayaknya. Jadi recommended. Oke.
Kalau dari aku, dari saya, gue Dan Mi. Kalau gue sih, gue suka banget ini gamenya karena ya poin cerita dan legasinya itu gue suka banget. Jadi kayak setiap game tuh selalu berbeda gitu kan. Dan itu yang gue cari banget dari sebuah board game itu kan, yang ke variability dari game pertama ke game kedua dan selanjutnya gitu. Jadi menurut gue suka banget. Terus kalau sama dari artnya ya simple dan tadi sih dibilangnya yang pion-pionnya, pawn-pawnnya tuh lumayan menarik gitu. Jadi kayak fun lah gitu, bagus lah. Recommended lah. Adalahnya ya. Kalau gua sebenarnya gini sih, ini sesuatu yang apa ya? Pas main udahan, lu tuh look forward untuk main next-nya gitu. Gara-gara kayak penasaran ntar ada storyline apa ya gitu. Terus mainnya deg-degan. Tapi ini untuk maksudnya gua yang main board game kan kalau kompleks banget gitu kan kayaknya agak gimana gitu. Nah ini untuk dipahami tuh mudah lah. Jadi ini bisa dibilang board game yang cocok juga ya buat beginner ya nggak sih? Maksudnya untuk pertama kali berkenalan dengan board game gitu. Jadi ya mungkin nggak langsung ke legacy kali ya, mungkin coba ya dulu ke yang si base-nya Pandemic dulu dulu, gitu. ya. Betul, Tapi betul. bisa juga sih. Bisa juga kan. Enggak, ya. Karena co-op juga sih. Jadi seru sih kalau gua suka banget. Kalau lu, Fit? Kalau gue, pertama gue suka sih board game co-op tuh gue suka pertama. Terus kedua ini karena temanya medical dan pandemi, jadi agak terus relate juga sama sekarang. Jadi kayak selama main itu kita kayak meraba-raba, kita lagi kayak gini nggak ya? Karena kayak COVID-19 sekarang tuh lagi kayak gini nggak ya? Kalau misalnya ada outbreak gitu. Jadi apa ya? Experience-nya tuh sama. Relate Ya, full ya. Bisa relate. Wah masuk Jakarta gitu virusnya. Iya, Jakartanya kan. Kayak Gara-gara Jakarta. ya Jakarta lagi. Ada. Jakarta merah lagi warnanya. Oke. Zona merah banget kan. Sering banget tuh gitu. Jadi highly recommended. Dan sekarang, jadi kalian kalau kalian mau Mumpung. main board game, nah bener. Mumpung sekarang. Mumpung ya. Ya sekarang juga apa sih? Ya. Sekarang kamu. Iya. Jadi kalau mau main board game, Mumpung tuh kesannya ya. Kesannya negatif ya. Kesana kayak mumpung pandemik ya udah gitu. Enggak. Kita nggak dukung pandemik kok. Kita nggak dukung pandemi ini. Kita dukung kalian main board game, board game pandemi. Gitu. Highly recommended. Yep. Oke. Iya. Ya, I think that's all ya berarti review kita di video pertama kita kali ini. Yep. Berarti jangan lupa apa ini? Jangan lupa like, Jangan lupa comment, and makan, jangan subscribe. lupa tidur. Oke. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah ya gitu ya. Ya pandemik biar lebih cepat cabut gitu ya. Ya. Jangan lupa Terus juga pakai masker. ya pakai masker, jaga kesehatan. Main pandemik boleh, cuma jangan kena pandemiknya. Mungkin sekarang dari kru seru, kita bakal ada review-review lagi untuk board game yang lain gitu ya. Pastinya. Di belakang juga ada beberapa board game yang masih menunggu untuk di-review. Terus kalau misalnya teman-teman kalian, viewer ini kok jelek ya. Teman-teman kalian kalau sekalian mau ada board game yang mau dibahas karena kalian suka atau karena mungkin penasaran atau gimana, boleh di komen, ditulis aja di komen, terus nanti kita bakal lihat, terus kita bakal komennya di mana ya. Kita bakal lihat, kita bakal Belum tahu ngedit ya BTW. iya. Kita Oke. bakal lihat dan kita bakal pasang buat video kita selanjutnya. Dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi suka main board game atau lagi penasaran main board game, silahkan di-share. Ya, dan mudah-mudahan board game ini kayak mau ngomong ya, Bang. Apa? Enggak gitu aja. Oke. Ini asik kan? Kita lagi asik aja udah aja. Kita tuh seru, kita bukan asik. Oh, iya. Seru, karena kita Oke. kru seru. Ya. Dan ya mudah-mudahan video ini ya bisa jadi inspirasi lah mungkin buat teman-teman yang di rumah yang kita kan nggak bisa nongkrong-nongkrong banget gitu ya sekarang, tapi bisa jadi ada ide hobi baru untuk main board game dengan tema pandemi ini. #pesan masyarakat, oke? Oke. So, thank you so much guys. Thanks so much for watching. Thank you. See you next video. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.